Peluang suatu kejadian majemuk saling bersyarat. Matematika materi kelas 12. Tujuan pembelajaran: memahami konsep peluang suatu kejadian majemuk saling bersyarat dan menghitung peluang suatu kejadian majemuk saling bersyarat. Definisi peluang kejadian majemuk bersyarat adalah probabilitas terjadinya suatu kejadian A dengan syarat kejadian B sudah terjadi lebih dulu, sehingga mempengaruhi peluang kejadian A. Dalam kurung kejadian tidak saling bebas. Rumus umumnya adalah P dalam kurung A B sama dengan P A irisan B, atau P dalam kurung B dan P dalam kurung BA sama dengan P BA sama dengan P A irisan B atau P dalam kurung A jika terjadinya A yang sudah terjadi lebih dulu. Ciri-ciri peluang bersyarat. Kejadian kedua bergantung pada kejadian pertama. Ciri utama adalah kejadian B hanya bisa dihitung probabilitasnya setelah kejadian A diketahui terjadi. Ruang sampel berubah. Terjadinya kejadian pertama mengubah ruang sampel untuk kejadian kedua. Contohnya, dalam pengembalian tanpa pengembalian, jumlah total bola berkurang tanpa pengembalian kedua. Adanya kata kunci dengan syarat. Dalam soal cerita, sering terdapat frasa yang menunjukkan syarat seperti jika diketahui A sudah terjadi atau pada pengambilan tanpa pengembalian. Pengambilan tanpa pengembalian, contoh umum, dalam kasus pengambilan sampel, ciri utamanya adalah item yang telah diambil tidak dikembalikan ke ruang sampel awal, sehingga komposisi ruang sampel berubah. Rumus menggunakan irisan dan syarat. Peluang kejadian A bersyarat B dirumuskan sebagai P dalam kurung A garis B sama dengan P dalam kurung A irisan B atau P dalam kurung B, di mana P dalam kurung B sama dengan 0. Kegunaan peluang bersyarat. Peluang kejadian majemuk saling bersyarat digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya dua kejadian atau lebih secara berurutan, di mana kejadian pertama mempengaruhi peluang kejadian kedua, atau tidak saling bebas. Kegunaan utama peluang kejadian bersyarat: analisis pengambilan sampel tanpa pengembalian, menghitung peluang kejadian bertahap, misalnya mengambil dua kartu berturut-turut di mana kartu pertama tidak dikembalikan, sehingga mengubah ruang sampel untuk pengambilan kedua. Pengambilan keputusan bisnis atau asuransi, memprediksi probabilitas berdasarkan data historis, seperti menghitung kemungkinan seorang pelanggan membeli produk B setelah ia membeli produk A, atau strategis cross-selling. Prediksi cuaca dan bencana, menilai risiko suatu kejadian cuaca yang bergantung pada kondisi cuaca sebelumnya, misalnya peluang hujan besok jika hari ini berawan. Analisis diagnostik atau medis, menentukan peluang seseorang menderita penyakit tertentu dengan syarat hasil tes laboratorium positif. Permainan dan strategi, menghitung peluang menang dalam permainan seperti poker atau kartu di mana kartu yang sudah keluar mempengaruhi peluang kartu selanjutnya. Unsur peluang bersyarat. 1. Kejadian syarat dalam kurung event B. Kejadian yang diasumsikan sudah terjadi atau menjadi syarat pembatas ruang sampel. Peluang kejadian syarat ini harus lebih besar dari 0 atau B lebih dari 0. 2. Kejadian utama dalam kurung event A. Kejadian yang ingin dicari peluangnya setelah kejadian B terjadi. 3. Ruang sampel tereduksi atau reduced sample space. Karena B telah terjadi, maka ruang sampel total tidak lagi dihitung, melainkan hanya ruang sampel yang memuat kejadian B. 4. Irisan kejadian atau dalam kurung intersection A irisan B dalam kurung A dan B yang menunjukkan kejadian di mana A dan B terjadi bersamaan. 5. P dalam kurung A atau B
sama dengan peluang kejadian A bersyarat B. 7. P dalam kurung B A sama dengan peluang kejadian B bersyarat A. 8. P dalam kurung A irisan B sama dengan peluang irisan kejadian A dan B. 9. P dalam kurung B sama dengan peluang kejadian syarat B. Konsep utama. 1. Tidak saling bebas. Kejadian bersyarat menunjukkan bahwa terjadinya B mempengaruhi peluang terjadinya A. 2. Pengurangan ruang sampel. Kejadian syarat B memperkecil ruang sampel dari S dalam kurung ruang sampel awal menjadi B. Selanjutnya adalah rumus-rumus peluang kejadian saling bersyarat. Rumus 1. Peluang bersyarat B bila A diketahui dinyatakan dengan peluang kejadian B dengan syarat A ditentukan oleh peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan peluang kejadian A irisan B per peluang kejadian A. Apabila yang ditanyakan adalah peluang kejadian A irisan B, maka peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan jumlah kejadian A per jumlah sampel 1 dikali jumlah kejadian B per jumlah sampel 2. Keterangan rumus 1. Peluang dalam kurung A garis B ialah peluang kejadian A dengan syarat B. Peluang dalam kurung A irisan B ialah peluang kejadian A irisan kejadian B. Peluang dalam kurung A ialah peluang kejadian A. Peluang dalam kurung B ialah peluang kejadian B. Irisan dalam kurung A ialah jumlah kejadian A. Irisan dalam kurung B ialah jumlah kejadian B. Irisan dalam kurung S ialah jumlah ruang sampel awal. Selanjutnya adalah rumus kedua. Peluang bersyarat A bila B diketahui dinyatakan dengan peluang kejadian A dengan syarat B ditentukan oleh peluang kejadian A dengan syarat B sama dengan peluang kejadian A irisan B per peluang kejadian B. Apabila yang ditanyakan adalah peluang kejadian A irisan B, maka peluang kejadian B dikali peluang kejadian A dengan syarat B sama dengan jumlah kejadian B per jumlah sampel 1 dikali jumlah kejadian A per jumlah sampel 2. Keterangan rumus 2. Peluang dalam kurung A garis B ialah peluang kejadian A dengan syarat B. Peluang dalam kurung A irisan B ialah peluang kejadian A irisan kejadian B. Peluang dalam kurung A ialah peluang kejadian A. Peluang dalam kurung B ialah peluang kejadian B. Irisan dalam kurung A ialah jumlah kejadian A. Irisan dalam kurung B ialah jumlah kejadian B. Irisan dalam kurung S ialah jumlah sampel awal. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Di sebuah kelas ada 40 siswa. 18 siswa lulus ujian matematika, 12 siswa ikut bimbingan, dan 8 siswa lulus dan ikut bimbingan. Pertanyaannya, jika dipilih satu siswa, diketahui ia ikut bimbingan, berapa peluang siswa tersebut lulus? Di sini kita bisa menentukan peristiwa, yaitu A sebagai lulus dan B sebagai ikut bimbingan. Peluang siswa lulus dengan syarat ikut bimbingan itu adalah, di sini bisa kita ketahui bahwa siswa yang lulus itu ada 8, jadi peluang A dan B itu adalah 8. Kemudian siswa yang ikut bimbingan adalah 12, jadi jawabannya adalah 8 per 12. Kemudian pecahan ini masih bisa kita sederhanakan dengan dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2, dan 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi peluang siswa lulus adalah 2 per 3, dan 2 dibagi 3 itu hasilnya 0,666, dan dalam persen itu adalah 66,6%. Jadi peluangnya adalah 2 per 3 atau 66,6%.
Nah, itulah penyampaian dari kami mengenai materi peluang suatu kejadian majemuk saling bersyarat. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.